Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Langsung aja nih, hari ini kita bakal ngebongkar satu bahaya tersembunyi yang jujur aja sering banget kita cuekin. Kita tuh biasanya rajin banget merhatiin detak jantung atau pernapasan paru-paru. Tapi tahukah kalian kalau tubuh kita tuh sering ngebunyiin alarm diam-diam justru di bagian bawah tubuh kita? Yap, kita lagi ngomongin ancaman serius yang ngintai di dalam pembuluh darah kaki kita sendiri. Di sesi ini, kita bakal bedah tuntas informasi dari para ahli medis buat ngenalin tanda-tanda krusial yang sayangnya sering diabaikan orang sampai semuanya udah terlambat. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Coba deh, kalian inget-inget, pernah nggak sih ngalamin kejadian kayak gini? Kalian baru aja turun dari pesawat atau kereta api setelah duduk berjam-jam. Terus pas mau pakai sepatu lagi, tiba-tiba sepatunya berasa sempit banget. Celana di bagian betis juga kerasa ketat luar biasa. Sebagian besar dari kita mungkin bakal mikir, biasalah, ini pegel habis duduk lama. Tapi, tunggu dulu, pertanyaan simpel ini tuh sebenarnya kunci buat ngebuka misteri medis yang sering banget kejadian di sekitar kita. Nah, angka 17 ini bukan sekedar angka acak ya. Ini mewakili 17 tahun pengalaman praktek dari dokter spesialis jantung dan konsultan vaskuler Dr. Vito Damai. Bayangin, selama hampir 2 dekade, beliau ini ngelihat satu pola yang benar-benar menyedihkan. Ada banyak banget pasien yang baru datang ke ruang praktiknya, pas kondisi mereka tuh udah di tahap komplikasi yang parah banget. Kita ngomongin soal kulit yang udah menghitam, borok yang nggak sembuh-sembuh, sampai jari kaki yang terpaksa harus diamputasi. Dan yang bikin miris, hampir semua kasus ekstrem ini tuh sebenarnya bermula dari tanda-tanda kecil yang mereka abaikan bertahun-tahun sebelumnya. Ini tuh nyambung banget sama satu miskonsepsi berbahaya yang kayaknya udah jadi rahasia umum di masyarakat kita. Mitosnya gini, kaki bengkak atau pegal itu ya wajar aja, namanya juga makin tua atau karena kelamaan berdiri. Padahal faktanya sama sekali nggak gitu. Secara medis, orang yang bugar, sehat, dan fungsi pembuluh darahnya normal itu nggak seharusnya ngalamin kaki bengkak secara tiba-tiba, nggak peduli berapapun usia mereka. Jadi nganggap kaki bengkak sekedar sebagai efek penuaan itu adalah kesalahan fatal yang sering bikin orang nunda ke dokter. Sebelum kita ngomongin gejalanya lebih jauh, kita harus paham dulu nih anatomi dasarnya. Kenapa sih kaki kita bisa terasa sakit banget? Ibaratnya kayak sistem jalan tol. Di kaki kita tuh ada 2 jalur utama. Pertama, arteri. Arteri ini tugasnya ngirim darah kayak oksigen dari jantung turun ke kaki kalian. Terus yang kedua, ada vena. Vena ini kebalikannya. Dia yang memompa darah dari kaki buat naik lagi ke jantung melawan gravitasi. Coba bayangin kalau salah satu dari jalur tol ini macet total atau ada gangguan. Sistem distribusi di tubuh kalian bakal kacau balau, dan saat itulah rasa sakit yang luar biasa mulai muncul. Dan ini benar-benar ngasih gambaran utuh tentang apa yang bakal kita bahas. Ada 4 tanda peringatan dini kalau ada sumbatan di pembuluh darah kaki kita. Pertama, kaki bengkak tanpa sebab yang jelas. Kedua, rasa nyeri atau pegal yang justru muncul pas kita lagi jalan. Ketiga, kaki jadi kemerahan dan ada rasa sakit yang tajam. Dan keempat, ujung jari kaki kerasa dingin atau ada luka yang nggak kunjung sembuh. Keempat tanda ini tuh ibarat cara tubuh kalian teriak minta tolong. Yuk kita bedah satu-satu. Kita masuk ke bagian 1, tanda 1 dan 2, pembengkakan dan rasa sakit. Gini ya, kalau kalian ngalamin 2 hal ini, tolong jangan cuma dianggap sebagai otot yang kecapean biasa. Ini tuh sinyal langsung dari sistem sirkulasi kalian kalau kondisinya lagi gawat darurat. Pas kaki bengkak dan rasanya cepet banget capek, apalagi pas dipakai buat jalan, itu artinya ada masalah sirkulasi yang benar-benar nyata. Emang sih, ini belum tentu berarti jalurnya udah mampet 100%. Tapi ini alarm peringatan dini dari tubuh kalian. Entah itu arteri yang gagal ngirim oksigen atau vena yang gagal balikin darah ke atas. Jangan pernah nunggu sampai sumbatannya nutup jalur sepenuhnya. Ini adalah momen paling krusial buat segera meriksa kondisi arteri dan vena kalian. Tanda ketiga ini sifatnya jauh lebih agresif dan seringkali berkaitan sama kondisi medis yang namanya deep vein thrombosis atau kita singkat DVT. Singkatnya, DVT ini adalah gumpalan darah super berbahaya yang terbentuk di dalam pembuluh darah vena dalam, biasanya di area kaki. Gejalanya tuh kelihatan banget. Tiba-tiba kaki jadi kemerahan, bengkak, dan sakitnya tuh kerasa tajam banget. Paham soal DVT ini penting banget, biar kita sadar kenapa hal sepele kayak duduk anteng pas lagi jalan-jalan tiba-tiba bisa ngancem nyawa. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh kasus spesifik dari Dr. Vito tadi ya. Waktu itu ada pasien yang lagi perjalanan darat naik kereta dari Surabaya ke Jakarta. Karena perjalanannya panjang, dia cuma duduk aja berjam-jam di kursinya. Nah, karena kakinya minim banget pergerakan, diam-diam terbentuklah gumpalan darah di vena dalam kakinya. Tanda pertamanya apa? Balik lagi ke pertanyaan kita di awal, tiba-tiba celana dan sepatunya kerasa sempit dan sakit banget dipakai.
Si pasien ini mikir, wajarlah efek perjalanan jauh. Pas diperiksa pakai USG sama dokter, ternyata ada gumpalan darah yang udah nongkrong di pembuluh darah baliknya. Serem kan? Terus kenapa sih DVT di kaki ini bisa sebegitu menakutkannya? Coba bayangin kronologinya. Misal ada orang terbang naik pesawat internasional selama 8 jam. Habis mendarat, DVT ini terbentuk di kakinya. Tapi bahayanya nggak cuma berhenti di kaki. Beberapa jam kemudian, gumpalan darah tadi bisa terlepas, ke bawah arus aliran darah, terus naik langsung ke ventrikel kanan jantung, dan akhirnya nyumbat pembuluh darah di paru-paru. Kondisi fatal ini namanya emboli palu atau pulmonary embolism. Dalam sekejap, saturasi oksigen orang tersebut bisa anjlok drastis. Sesuatu yang awalnya cuma kerasa pegel di betis, endingnya bisa berujung pada kondisi yang ngancem nyawa. Oke, kita lanjut bagian selanjutnya. Tanda 4, bahaya salah diagnosis. Tanda yang satu ini melibatkan ujung jari kaki. Dan ironisnya, ini adalah gejala yang paling sering banget salah diagnosis. Banyak orang punya miskonsepsi besar di sini. Pas ngelihat ada luka di kaki yang membusuk dan nggak sembuh-sembuh, mereka langsung ngejudge, ini pasti diabetes basah nih. Padahal sering banget itu bukan karena diabetes. Luka yang susah sembuh atau ujung jari kaki yang kerasa dingin dan nyeri kesemutan itu sangat sering disebabkan oleh penyempitan dan sumbatan parah di pembuluh darah. Dan tebak apa salah satu penyebab utamanya? Kebiasaan merokok. Fakta yang cukup bikin geleng-geleng kepala adalah ngelihat seberapa destruktifnya rokok itu buat kaki kita. Padahal letaknya kan paling jauh dari paru-paru ya kan? Merokok itu mempercepat banget proses penumpukan plak di pembuluh darah. Dia secara langsung bikin dinding arteri di kaki menyempit. Nah, pas jalur ini makin sempit atau bahkan mampet total, aliran darah pembawa oksigen otomatis berhenti dong sebelum nyampe ke ujung jari. Kalau jaringan di jari kaki nggak dapat oksigen, pelan-pelan dia bakal mati dan membusuk. Di titik ini, risiko paling ngerinya adalah amputasi. Jadi bahaya merokok buat sirkulasi kaki itu benar-benar setara sama dampaknya buat penyakit jantung. Bagian terakhir, deteksi dini dan pencegahan. Jadi, poin krusialnya adalah, setelah kita ngelihat semua komplikasi seram tadi, apa yang bisa kita lakuin? Nah, disinilah kita ganti fokus dari yang tadinya nakutin, jadi tindakan yang ngasih solusi. Dunia medis modern kita itu udah punya alat-alat yang luar biasa efektif, asalkan kalian datangnya nggak telat. Kalau ngalamin salah satu dari 4 tanda tadi, dokter bisa langsung pakai USG Doppler buat ngecek ada nggaknya gumpalan atau penyempitan di pembuluh darah kalian. Jantung juga bisa dicek pakai EKG. Kalau ketahuannya dari awal, penanganannya mungkin cukup sesimpel minum obat pengencer darah. Kalau kasusnya agak berat tapi cepat ditangani, dokter bisa kasih obat suntik vaskular khusus atau ngelakuin prosedur kateterisasi buat ngebuka langsung jalur yang mampet itu. Semua intervensi ini jelas bisa nyelamatin kaki kalian dan bahkan nyawa kalian. Tapi pada akhirnya, pesan paling utama dari para ahli vaskuler itu jelas banget. Mencegah itu jauh lebih baik, lebih gampang, dan pastinya lebih murah daripada ngobatin. Kalau kalian obesitas, coba kendalikan berat badan. Kalau masih merokok, stop sekarang juga secara total. Dan kalau betis tiba-tiba kerasa pegel atau bengkak tanpa sebab, langsung periksa ke dokter. Ini sebuah langkah proaktif. Jauh lebih masuk akal buat ngelola faktor risiko ini dari sekarang, daripada nantinya harus berjuang mati-matian mulihin jaringan kaki yang terlanjur membusuk karena aliran darahnya keputus. Sebagai penutup sesi explainer kita hari ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Tubuh kalian itu mesin yang luar biasa pinter loh, dia nggak pernah berhenti komunikasi sama kalian. Kaki yang bengkak, rasa pegel pas jalan, kemerahan yang mencolok, atau ujung jari yang sering dingin, itu semua adalah cara tubuh kalian teriak minta tolong. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kalian mau dengerin alarm itu sebelum semuanya terlambat? Jangan pernah cuekin sinyal dari kaki kalian ya. Jaga sirkulasi darah kalian, dan tetaplah proaktif buat kesehatan sendiri. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.